Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'dah. Para mahasiswa yang saya banggakan, alhamdulillah pada kesempatan ini kita dapat kembali melaksanakan perkuliahan meskipun secara maya. Hari ini Sabtu 25 September 2021 kita akan kembali membahas materi di mata kuliah kita, yaitu makroekonomi Islam. Kali ini saya akan menjelaskan tentang kualitas hidup menurut pandangan para mufassirin yang berada di Indonesia yang mengarang beberapa kitab tafsir. Nah, pertama kita lihat konsep quality of life itu sendiri sebetulnya seperti apa ya. Konsep ini adalah konsep yang melihat bahwa dalam pembangunan ya, yang kita lihat tidak sekedar besaran-besaran ekonomi semata, tapi juga besaran yang lain yang mencakup masalah sosial, masalah psikologi, politik, pendidikan, dan sebagainya. Sehingga sebuah bangsa dikatakan memiliki kualitas hidup yang baik tidak semata-mata apabila ekonominya tinggi, pertumbuhannya misalnya, atau pendapatan per kapitanya besar, tapi juga dilihat faktor yang lain, sehingga pendekatan dalam melihat pembangunan itu lebih holistik. Nah, selanjutnya, kenapa topik ini menarik ya? Karena yang pertama, bagi UII sendiri ya, kampus kita tercinta ini, Baldatun Thayyibatun itu menjadi salah satu rencana induk penelitian yang sudah dimulai sejak 2014 dan sampai saat ini juga masih kita pakai ya, dan juga itu merupakan sesuatu yang kita cukup tonjolkan ya, menjadi local genius. Nah, kemudian bagaimana kita menentukan Baldatun Thayyibatun wa Rabbun Ghafur ini? Saya mengacu pada pandangan Mungdirkov yang mengatakan bahwa surah An-Nahl ya, ayat 97, kemudian Al-A'raf 58 dan Saba 15 itu termasuk fondasi-fondasi yang bisa kita gunakan untuk melihat bagaimana kehidupan masyarakat yang quality of life-nya bagus. Saatnya kita lihat yang pertama dari tafsir Nusantara itu sendiri ya. Tafsir Nusantara ini sebetulnya bukan semata-mata tafsir yang ditulis oleh ulama Indonesia, tapi ulama Indonesia di masa lalu memang biasanya disebut dengan ulama Jawi begitu ya, yang itu mencakup wilayah tidak hanya Pulau Jawa, tapi juga Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, bahkan sampai semenanjung Malaysia ya, termasuk juga sampai di Filipina dan Thailand. Itulah yang kita sebut sebagai ulama Nusantara atau tafsir Nusantara. Nah, itu pula yang akan kita jadikan acuan ya, karena tentu itu tafsir-tafsir itu lebih relevan dengan konteks kita di Indonesia. Selanjutnya kita lihat yang pertama adalah Imam Nawawi Al-Bantani. Beliau menulis kitab namanya Marah Labid ya. Nah, bagaimana beliau melihat tentang Baldatun Thayyibatun ini? Beliau mengatakan bahwa Baldatun Thayyibatun itu adalah negeri yang bersih dari aspek-aspek yang membahayakan ya, baik itu binatang-binatang buas ya, ataupun penyakit ya. Pada saat yang sama ada juga sifat pengampunan dari Tuhan ya, yang mudah memberi ampunan dan mengampuni kesalahan hambanya yang banyak bersyukur ya. Selain itu juga beliau menerjemahkan atau memaknai beberapa ayat mengenai Baldatun Thayyibatun wa Rabbun Ghafur ini sebagai wilayah-wilayah penyangga ya, desa-desa di antara wilayah ya masyarakat Sabah waktu itu, antara Yaman dengan Yordania. Kemudian kita lihat yang kedua adalah dari Hasbi As-Siddiqi dalam tafsir An-Nur. Beliau mengatakan kurang lebih bahwa suatu negeri yang nyaman ya, udaranya, kemudian banyak kebajikan ya, Allah juga terus mencurahkan rahmat. Beliau juga menyebut bahwa wilayah yang menghubungkan Yaman dengan negara lain itu adalah tidak hanya bentuknya desa seperti yang disampaikan oleh Marah Labid tadi, tapi juga bentuknya bisa berupa kota-kota. Yang ketiga kita lihat pandangan Buya Hamka dalam tafsir Al-Azhar ya. Beliau mengatakan bahwa negeri yang Baldatun Thayyibatun itu ya kehidupannya tenang, tanahnya subur ya, kemudian hasil-hasilnya juga banyak gitu ya. Kemudian kalau malam hari kita berjalan itu ya teduh suasananya, tidak ada masalah dan bisa istirahat dengan tenang. Sedangkan yang terakhir kita lihat dari tafsir Departemen Agama ya,
menunjukkan bahwa ada karunia Allah itu yang membuat adanya kesuburan dan kemakmuran, dan pada saat yang sama Allah juga memberikan ampunan, sehingga bangsa Sabak waktu itu mudah melakukan perjalanan baik itu ke Mekah maupun ke Syam yang menjadi pusat peradaban atau perdagangan kala itu. Kemudian kita lihat pandangan Quraisy Shihab dalam tafsir Al-Misbah. Quraisy Shihab mengatakan bahwa negeri yang Baldatun Thayyibatun itu ya aman sentosa, ya. Kemudian ada harmonis juga di situ, ada persatuan, ya. Kemudian juga satu lokasi dengan lokasi yang lain itu transportasinya lancar, ya. Kemudian ya pastinya ada proses untuk menjaga fasilitas supaya tidak mudah rusak misalnya. Nah, dengan demikian kita bisa melihat bahwa dalam Islam itu dimensi kualitas hidupnya itu sangat komprehensif, ya, mencakup alam dan sumber dayanya, ya. Kemudian juga ada di situ kebutuhan pokok yang mudah diperoleh. Kemudian juga masalah masalah irigasi pertanian, ya. Kemudian juga ada unsur transportasi, ya, maju transportasinya, rakyatnya juga gampang kemana-mana gitu. Pada saat yang sama kegiatan ekonomi juga mudah dilaksanakan, artinya tidak ada batasan, ya. Kita bisa jual beli dengan mudah gitu, ya. Kemudian juga ada jaminan bahwa masyarakat miskin ya tidak terlalu miskin gitu, ya. Artinya kesenjangan sosial tidak terlalu tinggi di situ. Kemudian juga ada perdagangan internasional, ya. Tadi kita lihat bagaimana bangsa Sabak transaksi dagangnya sampai ke Mekah, sampai ke Syam gitu, ya. Nah, kemudian juga jangan lupa ada keyakinan juga dijaga di sana. Jadi ada kebebasan beragama yang dominan juga yang diakui, ya. Dan yang tidak kalah penting adalah bahwa seluruh nikmat tadi itu ujungnya adalah pada ketaatan, ya. Jadi bukan makmur tapi masyarakatnya anti Tuhan, anti agama dan seterusnya. Dan yang tidak kalah penting tentunya adalah fungsi pemerintah dan juga masyarakat untuk senantiasa menjaga fasilitas umum. Yang terakhir yang juga tidak kalah penting bagi kita semua, kualitas hidup yang bagus itu ya pastinya juga ditopang oleh hubungan yang baik dengan sesama keluarga. Jangan sampai kehidupan kita bisa kita anggap sejahtera, gajinya banyak, tapi ternyata kehidupan keluarganya terbengkalai begitu, ya. Nah, dengan demikian termasuk juga pembangunan desa, ya, perlu ditekankan juga sehingga tidak ada ketimpangan yang terlalu besar gitu, ya. Nah, dengan demikian kita bisa melihat bahwa dimensi kualitas hidupnya Islam itu sebetulnya juga dekat dengan konsep dimensi kualitas hidup yang banyak diakui saat ini, ya. Jadi ada unsur belonging di situ, ada being dan becoming, ya. Jadi tidak hanya bekerja, tapi bekerja itu juga ada relevansinya gitu, ya, dan kemudian juga dimanfaatkan untuk semakin bersyukur, ya. Sehingga nanti dalam kesimpulan kita bisa mengatakan sebetulnya konsep kualitas hidup Islam itu dalam konteks tafsir Nusantara itu sangat relevan, ya, dan dimensi Islam tentunya lebih luas. Ada unsur-unsur masalah keyakinan, masalah kebersyukuran yang itu juga sangat ditekankan, dan tentunya kita butuh kajian lebih lanjut dalam konteks kualitas hidup dalam pandangan Islam tadi. Nah, demikian saya kira yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.